A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi zayyana qulubal mu'minina binuril iman wa jalla asral arifina bi bahril irfan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la al-malikul mannan wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidil insi wal jan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ila akhiriz zaman. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ma'buda illallah, la matluba illallah, la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Hadratul mukaramun, para hadirin sekalian, jamaah Masjid Jami Al-Badar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang hari ini kembali kita melanjutkan kajian kita tentang kitab Komik Tughyan atau Syu'ubul Iman yang menjelaskan tentang masalah cabang-cabang iman. Dan pada minggu atau bulan yang lalu kita sudah menjelaskan tentang cabang iman yang nomor kedua. Maka pada selanjutnya kita akan bahas cabang iman yang ketiga. Namun sebelumnya kita baca dulu materi kitabnya dalam kitab Syu'ubul Iman. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimakumullah wa nafa'ana bi ulumihi fi dharain. Amin ya rabbal alamin. Amin bi rabbika wal malaiki wal kutub wal anbiya wa bi yaumi yafnal alamu. Amin bi rabbika wal malaiki wal kutub. Cabang iman yang pertama yaitu kita beriman kepada Allah. Yang kedua beriman kepada malaikat. Lalu yang ketiga yaitu wal kutub, beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Maka dijelaskan dalam kitab ini, dalam kitab Komik Tughyan, wa syu'batu salisatu al-imanu bil kutubi. Adapun cabang iman yang nomor ketiga adalah beriman kepada kitab-kitab Allah. Dengan cara apa kita beriman kepada kitab-kitab Allah? Yang pertama bi antusaddiqa, yaitu dengan cara membenarkan, meyakini akan kebenaran adanya kitab yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasul. Tidak boleh ada keraguan sedikit pun tentang adanya kitab-kitab Allah yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasul. Dan juga kita nggak boleh, bahasanya apa ya, membangkang, artinya menganggap hal itu adalah salah. Sedangkan kitab yang sudah Allah turunkan semuanya adalah dijamin keasliannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada banyak kitab yang Allah turunkan ke alam dunia ini melalui para nabi dan rasul. Tapi yang wajib kita kenal ada 4 kitab besar yang diturunkan kepada para nabi dan rasul. Apa saja kitabnya? Dalam kitab Aqidatul Awam dijelaskan, arba'atun min kutubin tafsiluha Tauratun Musa bil huda tanziluha. Ada 4 kitab yang diturunkan secara tafsil. Yang pertama apa? Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Kemudian bil huda wa tanziluha, dengan diturunkannya Taurat adalah mengandung apa? Petunjuk bagi
orang-orang yang bertakwa. Kemudian Zaburu Dawuda wa Injilu ala Isa wa Furqanun ala khairil mala. Yang kedua, kitab Zabur diturunkan kepada Dawuda, yaitu kepada Nabi Daud. Wal Injil dan kitab Injil ala Isa, kepada Nabi Isa. Wa Furqanun dan Al-Quran ala khairil mala, kepada sebaik-baiknya makhluk, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa buktinya kalau Allah telah menurunkan kitab-kitab tersebut sebagai bukti otentik, sebagai dalil penguatnya agar kita meyakini bahwa kebenaran Allah menurunkan Taurat, Injil, Zabur, Quran? Ini semua dijelaskan di dalam Al-Quran. Di antaranya yang pertama, surah Al-Maidah ayat 44, Allah berfirman, Inna anzalna Taurata fiha hudaw wa nur. Sesungguhnya kami telah menurunkan Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Walaqad ataina Musa wa Harun al-Furqana wa diya'an wa zikra lil muttaqin. Dan sungguh kami berikan kepada Musa dan Harun apa Al-Furqan, yang dimaksud adalah kitab Taurat sebagai cahaya dan sebagai pengingat kepada orang yang bertakwa. Kemudian dalam surah Al-Isra ayat 55, Allah menjelaskan wa ataina Dawuda Zabura, dan kami berikan kepada Nabi Daud apa? Zabura, yaitu kitab Zabur. Kemudian Injil di dalam surah Al-Maidah ayat 42, Allah berfirman, wa qaffayna ala asarihim bi Isa ibn Maryam musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurati wa atainahul Injila biha huda wa nur. Dan kami iringi atas perjalanan nabi-nabi terdahulu dengan Nabi Isa putra Maryam yang membenarkan atas kitab yang terdahulunya minat Taurah, yaitu Taurat, wa atainahul Injil, maka kami berikan kepada Nabi Isa itu adalah kitab Injil yang di dalamnya hudan wa nur, ada petunjuk dan cahaya. Dan yang terakhir, kitab Al-Quran. Apa buktinya? Allah berfirman dalam surah Al-Insan ayat 23, Inna nanu nazzalna alaikal Qur'ana tanzila. Sesungguhnya kami telah menurunkan kepada engkau Muhammad Al-Quran tanzilan, secara berangsur-angsur. Hadirin yang dirahmati Allah, beriman kepada kitab Allah ini adalah suatu hal yang harus kita penuhi di dalam keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai cabang iman yang ketiga yang harus kita kuatkan pondasinya, jangan sampai ada keraguan. Allah bukan hanya menurunkan kitab Taurat, Injil, Zabur, Quran saja. Bahkan dari sebelumnya Allah pun menurunkan yang disebut dengan suhuf. Apa itu suhuf? Suhuf itu adalah lembaran. Artinya kalau suhuf yang terkumpul kemudian dibukukan, jadi namanya kitab. Tapi kalau tidak dibukukan namanya suhuf atau sahifah, yaitu lembaran. Kepada siapakah suhuf itu diberikan? Di dalam Al-Quran ada dua nabi yang dijelaskan mendapatkan suhuf, yaitu dalam surah Al-A'la ayat 18-19 Allah berfirman, Inna haza lafi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Sesungguhnya ini adalah suhuf-suhuf sebagai awal permulaan, yaitu suhuf Ibrahim wa Musa, suhufnya Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Kemudian ada lagi penjelasan tentang suhuf-suhuf selain Nabi Ibrahim dan Nabi Musa, yang diriwayatkan hadis dari Ibnu Hibban bahwasanya yang menerima suhuf itu ada 100 suhuf ditambah 4 kitab, berarti berapa? 104 kitab. Tapi yang wajib kita kenal adalah yang 4 kitab tadi. Di antaranya dijelaskan dalam hadis riwayat Ibnu Hibban, isinya Nabi Syis menerima 50 suhuf, Nabi Idris 30 suhuf, Nabi Ibrahim 10 suhuf, Nabi Musa 10 suhuf sebelum mendapatkan Taurat, dan 1 kitab Taurat, 1 kitab Injil, 1 kitab Zabur, 1 kitab Al-Quran. Jumlah total keseluruhan kitab yang Allah turunkan ada 104 kitab. Maka wajib kita mengimankan akan adanya kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada para nabi dan rasul.
Semua kitab adalah wahyu Allah. Kita harus yakin seyakin-yakinnya bahwa yang diturunkan, yang kita terima saat ini, dan yang kita dengar kabar bahwa Allah menurunkan Taurat, Injil, Zabur, Quran, dan juga suhuf-suhuf, itu semua adalah min wahyillah. Yakin seyakin-yakinnya semua adalah wahyu Allah, bukan ucapan dari manusia dan bukan tulisan tangan manusia, tapi sejatinya adalah semua kalamullah yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada para nabi dan rasul. Jadi kalau kita mendengar ada ayat Allah ataupun hadis Rasulullah yang kita dengar dari lisan Rasulullah, yakin seyakin-yakinnya itu bukan isapan jempol belaka. Itu yakin seyakin-yakinnya jelas dari Rasulullah adalah wahyu dari Allah, bukan ngada-ngada. Karena Rasulullah SAW telah menjelaskan, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah yang aku ucapkan dari lisanku ini anil hawa, atas dasar hawa nafsuku sendiri, in huwa illa wahyu yuha, kecil melainkan itu semua adalah wahyu dari Allah. Maka walaupun hadis, tetap hadis itu semua bermuara dari siapa? Firman Allah. Maka ada yang disebut hadis qudsi. Nah, Al-Quran sebagai kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, isinya semua adalah wahyu Allah. Sebagai apa? Sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Taurat, Injil, Zabur, semua itu adalah isinya ada di dalam Al-Quran. Dijelaskan bagaimana keaslian Taurat, Injil, dan Zabur. Bahwa Taurat, Injil, dan Zabur itu sebelumnya adalah menjelaskan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, kewajiban menyembah hanya kepada Allah. Dan di situ dijelaskan bagaimana kisah-kisah atau sifat-sifat Nabi akhir zaman. Hal ini membuktikan batalnya persaksian orang Yahudi dan Nasrani yang dulu pernah berdebat, saling berbantah-bantah untuk mengakui bahwa Nabi Ibrahim adalah orang Yahudi, adalah agamanya Yahudi. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan pembelaan, memberikan klarifikasi dalam surah Al-Imran ayat 65. Allah berfirman, ya ahlal kitab lima tuhajjuna fi Ibrahim. Hai ahli kitab, orang-orang yang paham tentang kitab-kitab Taurat dan Injil zaman dahulu, lima tuhajjuna fi Ibrahim, kenapa kalian berbantah-bantah dengan statusnya Ibrahim? Kalian menyatakan Ibrahim adalah Yahudi, kalian mengatakan Ibrahim adalah Nasrani, berebut pengakuan. Wa ma anzalatit Taurata wal Injil illa min ba'di. Padahal kami tidak menurunkan Taurat ataupun Injil illa min ba'di, kecuali setelah diutusnya Nabi Ibrahim. Jadi bahasanya orang Yahudi mengakui Taurat sebagai kitabnya dan menganggap Nabi Ibrahim orang Yahudi. Orang Nasrani menganggap Injil sebagai kitabnya dan memberikan persaksian bahwa Nabi Ibrahim adalah orang Nasrani. Padahal Taurat dan Injil turun sesudah Nabi Ibrahim. Bagaimana mungkin kitab yang turun sesudah Nabi diutus diakui bahwa Nabi sebelumnya agamanya adalah Yahudi atau Nasrani? Maka Allah berfirman, illa min ba'di afala ta'qilun. Apakah kalian tidak berpikir wahai orang-orang Yahudi dan Nasrani, kalau Nabi Ibrahim itu adalah bukan orang Yahudi ataupun Nasrani, tapi Nabi Ibrahim adalah orang apa? Hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Nabi Ibrahim itu punya agama apa? Hanifan musliman, orang yang berserah diri. Hanifan yang lurus, condong, bersih dari semua agama yang musyrik kepada Allah. Berarti Nabi Ibrahim apa? Islam. Hadirin kaum muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Jadi keaslian kitab-kitab Allah ini, kalau sekarang kita sudah ada Al-Quran, maka kita pun dituntut untuk meyakini dan membenarkan
bahwa Taurat, Injil yang sekarang katanya masih ada itu sudah dinasakh mansuh, artinya sudah dicabut keasliannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya? Sebab Injil dan Taurat sebelumnya sudah dimodifikasi oleh orang-orang ahli kitab yang ingkar akan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Apa sih buktinya kalau sejarahnya orang Nasrani dan Yahudi itu ingkar kepada Allah? Dalam Al-Imran Allah jelaskan ayat ke-70. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitab, lima takfuruna bi ayatillahi wa antum tashhadun. Hai ahli kitab, kenapa kalian ingkar kepada ayat-ayat Allah? Dalam tafsir Jalalainnya dijelaskan tentang apa? Sifat-sifat Nabi yang dijelaskan di Taurat dan Injil. Jadi ketika Nabi Isa menjelaskan tentang sifat Nabi Muhammad, maka orang-orang Nasrani pun apa? Ingkar akan kebenaran tersebut. Sebagaimana dijelaskan dalam surat As-Saffat ayat 6, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qala Isa ibnu Maryam ya bani Israil. Tatkala Nabi Isa Nabi Isa putra Maryam berkata kepada Bani Israel, Inni Rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurati wa mubashshira. Sesungguhnya aku ini hanya Rasulullah, utusan Allah. Nabi Isa sendiri yang menjelaskan bahwa dirinya bukan anak Tuhan dan bukan yang dituhankan, tapi dia adalah siapa? Rasulullah, utusan Allah yang menjelaskan apa? Yang membawa penjelasan tentang kitab Taurat, yaitu kitab Injil. Wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di. Dan Nabi Isa menjelaskan bahwa dia akan menjelaskan tentang siapa? Rasul yang datang nanti setelah Nabi Isa, yaitu Rasul akhir zaman. Siapa? Mimbadi ismuhu Ahmad. Bahwa nanti akan datang Rasul akhir zaman adalah Nabi Muhammad. Maka falamma ja'ahum bil bayyinat qalu hadza sihrun mubin. Tapi apa yang terjadi ketika datang kebenaran itu? Mereka berkata, haza sihrun mubin. Ini adalah sihir yang nyata. Padahal yang mereka yang mereka sebalikkan atau yang mereka ganti penjelasan tentang sifat-sifat Nabi itu dihapuskan agar orang percaya tidak ada lagi Nabi setelah Nabi Isa. Kenapa? Karena mereka tidak mau menerima akan kerasulan Nabi Muhammad SAW yang lahir dari garis keturunan Nabi Ismail. Sedangkan yang mereka tahu para nabi dan rasul itu semua garis keturunannya dari Nabi siapa? Ishak. Kenapa Nabi akhir zaman bisa pindah ke Nabi Ismail? Maka mereka nggak nerima. Karena mereka nggak nerima, dibuatlah kebohongan. Untuk apa? Untuk mengganti kebenaran Taurat dan Injil, dan mereka mengakui haza min indillah. Ini dari Allah loh, gitu kata mereka. Maka kalau kita pahami, berarti Taurat atau Injil yang ada saat ini keasliannya itu sudah tidak bisa tidak bisa dipertanggungjawabkan. Apa sebabnya? Allah sendiri yang menjelaskan bahwa kisahnya bagaimana para ahli kitab mengganti ayat-ayat Allah untuk apa? Menghapuskan tentang ciri sifat-sifat Nabi akhir zaman. Di mana Nabi akhir zaman itu Nabi yang ummi, tidak bisa baca dan tulis. Nabi akhir zaman itu Nabi yang sangat penyayang, penyabar, selalu welas asih. Nabi yang mempunyai kerajaan di Romawi dan Persia, Masya Allah. Nabi yang kalau jalan di mana-mana pasti diikuti, dinaungi oleh apa? Mega yang menaungi mereka. Nabi ketika berjalan maka pohon-pohon dan beruluk salam. Semua penjelasan itu ada pada kitab Taurat Injil, tapi mereka gantikan. Maka secara ini Allah jelaskan dalam Al-Imran ayat 71. Allah berfirman, ya ahlal kitab, lima talbisunal haqqa bil batil
wa taktumunal haqqa wa antum ta'lamun. Hai ahli kitab, kenapa kau ganti yang hak dengan yang batil? Kisah Nabi Muhammad dalam Taurat yang Injil kau hapuskan dan kau buang dari keasliannya. Penjelasan bahwa Nabi Isa adalah Rasul, adalah seorang Nabi, kau ganti Nabi Isa adalah anak Tuhan. Wa antum ta'lamun, padahal kalian tahu bahwa kebenaran itu sudah nyata, tapi karena kalian ingkar maka kalian ganti itu yang namanya kitab Taurat dan Injil. Padahal Nabi Isa SAW ketika permasalahan Siti Maryam dituduh memiliki anak hasil zina, karena Nabi Isa tidak memiliki seorang bapak, tiba-tiba Siti Maryam melahirkan. Orang-orang Nasrani bertanya, ini anak siapa? Nanya Nabi Harun, bukankah kau keturunan orang-orang yang soleh dan engkau tidak ada keturunan seorang penzina? Lalu kenapa Maryam bisa melahirkan seorang anak laki-laki? Dan sampai akhirnya Nabi apa? Disangkanya Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Tapi saat itu Allah berikan mukjizatnya Nabi Isa alaihissalam yang masih bayi. Beliau berkata, qala inni abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Kata Nabi Isa, inni abdullah, saya ini hamba Allah. Nabi Isa yang masih bayi mengucapkan kata inni abdullah. Ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya, aku akan diberikan kitab dan akan dijadikan seorang nabi. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Dan aku dijadikan berkah hidupku aynama kuntu, di mana aku berada. Nabi Isa di mana berada memberikan keberkahan. Datang orang yang sakit sembuh, datang orang yang buta bisa melihat, bahkan orang yang mati bisa dihidupkan kembali. Berkahnya Nabi Isa. Tapi dengan orang Nasrani dijadikan sebagai apa? Kultus, disangkanya anak Tuhan. Padahal Nabi Isa mengatakan inni Abdullah. Hadirin rahimakumullah. Beriman kepada kitab Allah sekali lagi perlu keyakinan yang sebenar-benarnya di dalam hati kita. Jangan sampai kita meyakini bahwa Al-Quran ini tidak valid. Al-Quran ini tidak relevan dengan kebutuhan kita di zaman modern ini. Padahal Al-Quran Allah turunkan sebagai kitab penyempurna dari semua kitab-kitab yang Allah turunkan, yang isinya tidak ada satupun yang kekurangan untuk kebutuhan hidup manusia dari zaman kita masih hidup sampai nanti hari kiamat. Dan bukan hanya urusan yang kecil, tapi semua urusan diatur oleh Al-Quran. Bahkan Al-Quran itu bukan hanya untuk orang Islam, tapi untuk seluruh manusia. Maka kalau manusia di alam dunia ini semua berpedoman dengan Al-Quran, maka apa yang terjadi? Keberkahan yang akan turun pada itu negeri. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Walau anna ahlal qura, Allah memberikan perumpamaan, kalau sekiranya satu penduduk kampung amanu, semua beriman kepada Allah, yakin kepada Allah, yakin kepada Rasulullah, yakin kepada Al-Quran. Amanu wattaqau, kemudian dia jalankan itu Al-Quran. Semua tunduk dengan aturan Al-Quran, meskipun dia bukan orang Muslim, tapi ikut tunduk dengan aturan Al-Quran. Maka apa janji Allah? La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Yakin kami bukakan keberkahan, ai ziyadatul khair, yaitu semua tambahan kebaikan, alaihim barakatim minas sama'i wal ard, dari langit dan dari bumi. Buat orang apa? Minimal dia percaya. Jadi meskipun dia belum beriman kepada Allah, tapi kalau dia mau ikuti aturan Al-Quran, maka dia akan selamat. Jaminan Allah Subhanahu wa taala.
kalau kita mengikuti aturan Al-Quran, semua sendi kehidupan kita akan dipenuhi oleh Al-Quran. Maka jangan ada sedikit pun keraguan terhadap Al-Quran. Kalau kita sudah yakin antasdiqa bi annal Qur'ana wahyun ilallah, kalau kita sudah yakin dan benar, maka kita harus apa? Syarat tasdik, syarat menerima apa? Qabul. Harus nerima. Dengan cara apa? Kita berikrar dengan kalimat tasdik, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imaman. Kalau sudah mengikrarkan Quran sebagai pedoman kita, maka jangan cari pedoman yang lain kecuali hanya Al-Quran. Yakin kalau kita ngikutin jalur Al-Quran, gak ada satupun yang merasa rugi hidup di dunia ini dengan Al-Quran. Satu contoh kecil, motor diproduksi oleh perusahaan motor. Apa cuman motornya doang yang diciptain? Pasti diiringi dengan buku panduan pemeliharaan motor yang sering kita abaikan. Dari mulai ganti olinya, dari mulai cek spare partnya, kemudian lampunya, sennya, kelistrikannya, dan suspensinya, semua ada di buku panduan motor. Yang kalau kita ikutin semua aturannya, motor kita awet gak? Awet. Pengecekan berkalanya ada. Begitupun sama Al-Quran, yang lebih sempurna dari hanya sekedar buku panduan kendaraan, yang kalau kita mau terima dan kita jalani, insya Allah Allah yang jamin, bukan manusia. Maka Al-Quran menjadi apa? Panduan hukum syara, yang semua itu adalah untuk kepentingan kemaslahatan hidup manusia di dunia wal akhirat. Allah melarang mabuk-mabukan. Apa tujuannya? Agar menjaga kesehatan akal manusia. Karena orang yang mabuk rusak saraf otaknya. Allah melarang perzinahan, mewajibkan nikah. Agar apa? Agar jelas keturunan kita, agar jelas pernikahan kita, menjaga nasab kita. Dan Allah melarang kita untuk apa? Merusak badan. Ada larangannya. Dan semuanya pun ada. Bahkan kemarin kita baru saja dengar, masih hangat di telinga kita, urusan masuk WC aja Allah atur dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi urusan yang lain. Jadi simpulnya, Al-Quran adalah pedoman kita yang wajib kita imani, yang wajib kita yakini seyakin-yakinnya, dan kita niatkan dalam hati. Kalau kita sudah ridho Al-Quran sebagai imam kita, maka pun kita harus ridho menjalankan aturan Al-Quran, dimulai dari diri sendiri, dimulai dari yang kecil, dimulai saat ini, jangan tunggu besok. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita lanjutkan lagi pada pembahasan selanjutnya, insya Allah pada pertemuan selanjutnya, yaitu iman cabang yang keempat, yaitu beriman kepada para nabi. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana anfa'na bima alamtana, rabbi alimna lazi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina, tawassalna bi ta'allumin, tawassalna bi ta'limin, antarzuqana wasi'ah wa antarzuqana al-amana. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.